Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Agustia. Saya dari Prodi Administrasi Publik dengan NIM 2509632011011. Tujuan saya membuat video ini untuk melengkapi tugas akhir atau ujian akhir semester mata kuliah kearsian. Dengan ini saya membuat video pemateri dengan materi yaitu pemikiran Muhammad Natsir tentang bangsa dan umat serta relevasinya dengan kondisi bangsa dan umat saat ini. Muhammad Natsir merupakan salah satu tokoh intelektual dan negarawan Muslim Indonesia yang memiliki peran dalam sejarah bangsa. Ia dikenal sebagai pemimpin politik, ulama, dan pemikiran Islam yang menggabungkan nilai keislaman dengan semangat kebangsaan. Bagi Natsir, Islam bukan hanya agama ritual, tetapi juga sistem nilai yang membimbing kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pemikirannya lahir dari keprihatinannya terhadap penjajahan, mundurnya umat Islam, serta tantangan modernitas yang dihadapi bangsa di Indonesia. Pandangan Muhammad Natsir tentang bangsa dan negara. Muhammad Natsir, bangsa dan negara adalah sarana, bukan tujuan akhir. Tujuan utama kehidupan berbangsa adalah tercapainya keadilan, kemakmuran, dan kesejahteraan masyarakat berdasarkan nilai moral yang luhur. Ia menolak pemisahan total antara agama dan negara, karena menurutnya agama khususnya Islam memiliki ajaran yang mengatur hubungan manusia dan Tuhan sekaligus hubungan antar manusia. Natsir menegaskan bahwa negara harus memberi ruang bagi nilai-nilai agama untuk hidup dan berkembang tanpa menjadikan negara bersifat teokratis yang memaksakan tafsir tertentu. Negara ideal baginya adalah negara yang menjamin kebebasan beragama, keadilan hukum, dan persatuan nasional dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu NKRI. Konsep persatuan bangsa. Salah satu kontribusi terbesar Muhammad Natsir terhadap bangsa Indonesia adalah gagasan mosi integral tahun 1950. Melalui mosi ini, Natsir berhasil menyatukan kembali Indonesia dari bentuk negara federal menjadi NKRI. Bagi Natsir, persatuan bangsa adalah syarat mutlak untuk menjaga kedaulatan dan mencegah perpecahan. Pemikiran ini menunjukkan bahwa nasionalisme Natsir bersifat inklusif dan konstruktif. Ia menempatkan kepentingan bangsa di atas kepentingan golongan, partai, maupun ideologi sempit. Persatuan bangsa baginya bukan sekedar slogan, tetapi harus diwujudkan melalui kesediaan untuk berkompromi demi kepentingan bersama. Pandangan Muhammad Natsir tentang umat Islam. Dalam pandangan Natsir, umat Islam memiliki tanggung jawab ganda sebagai warga negara dan sebagai umat beragama. Umat Islam dituntut untuk aktif membangun bangsa, bukan bersikap eksklusif atau apatis terhadap urusan sosial dan politik. Ia menekankan pentingnya pendidikan dakwah dan akhlak sebagai fondasi kebangkitan umat. Natsir juga mengkritik kondisi umat Islam yang terpecah-pecah, lemah secara intelektual, dan tertinggal dalam bidang ekonomi serta ilmu pengetahuan. Menurutnya, kemajuan umat hanya bisa dicapai jika umat Islam kembali pada ajaran Islam yang mendorong rasionalitas, etos kerja, dan tanggung jawab sosial. Hubungan Islam dan demokrasi dalam pemikiran Natsir. Muhammad Natsir berpandangan bahwa Islam tidak bertentangan dengan demokrasi, prinsip musyawarah, keadilan, dan
persamaan derajat manusia dalam Islam sejalan dengan nilai-nilai demokrasi modern. Namun, ia menekankan bahwa demokrasi harus dibimbing dengan moral dan etika, agar tidak berubah menjadi kekuasaan mayoritas yang menindas minoritas. Pemikiran ini relevan dalam konteks kehidupan politik Indonesia, di mana demokrasi seringkali diwarnai oleh pragmatisme, politik uang, dan krisis etika. Natsir mengingatkan bahwa demokrasi tanpa moral hanya akan melahirkan ketidakadilan dan konflik sosial. Relevansi pemikiran Muhammad Natsir dan kondisi bangsa saat ini. Pemikiran Muhammad Natsir masih sangat relevan dengan kondisi bangsa Indonesia saat ini. Di tengah masyarakat polarisasi politik, konflik identitas, dan melemahnya persatuan nasional, gagasan Muhammad Natsir tentang persatuan bangsa dan nasionalisme yang berlandasan nilai moral menjadi sangat penting. Ia mengajarkan bahwa perbedaan pandangan politik dan agama tidak boleh merusak keutuhan bangsa. Selain itu, pandangan tentang peran umat Islam dan membangun bangsa relevan dengan tantangan modern seperti globalisasi, dekadensi moral, dan kepentingan sosial. Umat Islam diharapkan tidak hanya menjadi penonton, tetapi aktor aktif yang memperjuangkan keadilan sosial, pendidikan berkualitas, dan pemerintahan yang bersih. Relevansi pemikiran Muhammad Natsir bagi umat Islam saat ini. Bagi umat Islam, pemikiran Natsir menjadi mengingat bahwa keberagamaan harus diwujudkan dalam kontribusi nyata bagi masyarakat. Islam tidak cukup dipahami secara simbolik, tetapi harus melahirkan sikap toleransi, adil, dan bertanggung jawab. Di tengah meningkatnya ekstremisme dan sikap saling menyalahkan antar kelompok, Natsir menawarkan pendekatan dakwah yang dialogis dan berorientasi pada persatuan umat. Baik, jadi kesimpulannya, pemikiran Muhammad Natsir tentang bangsa dan umat menunjukkan keselarasan antara nilai keislaman dan kebangsaan. Ini membuktikan bahwa menjadi Muslim yang taat tidak bertentangan dengan menjadi nasionalisme sejati. Relevansi pemikirannya tetap kuat hingga saat ini, terutama dalam menjaga persatuan bangsa, memperkuat umat Islam, dan menegakkan demokrasi yang bermoral. Pemikiran Natsir layak dijadikan rujukan dan menghadapi tantangan kebangsaan dan keutamaan di era modern ini. Baiklah, cuman segitu materi yang dapat saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.